Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Biokatalis dan Informasi Genetik, disingkat BIG, pertemuan keempat ini saya akan bahas secara detail mengenai mekanisme kerja enzim. Oke, itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Sebelum saya mulai materi, seperti biasa saya akan memberikan satu video singkat mengenai enzim katalisis atau detailnya mengenai mekanisme enzim terutama sebagai katalis. Sumbernya dari Khan Academy YouTube channel. Oke, mari kita lihat saja videonya. Start. So today I'm going to talk to you about the induced fit model of enzyme catalysis, and how this concept can tell us a lot about how enzymes work. But before we do that, let's review the idea that enzymes make reactions go faster. And when you look at a reaction on a reaction coordinate diagram, you'd see that the catalyzed reaction would have a much smaller activation energy than the uncatalyzed one. Also remember that because of this, the energy of the catalyzed reaction's transition state is far lower than the energy of the uncatalyzed reaction's transition state. So what do enzymes look like? Well, most enzymes are proteins, or at least partially made up of protein. And substrates are any molecule that an enzyme will act on. And often, these substrates are the reactants that the enzyme will ultimately help turn into products through a reaction. Now, enzymes also have what is called the active site, which is the location on the enzyme where substrates bind, and that's where the reaction ultimately happens. And it's important to recognize that every enzyme has a unique active site that will only bind to certain substrates. And just to clarify, I've referred to the active site here as both of the notches found on the enzyme, and not the space in between them. So here, of the two substrates I've drawn, the enzyme will only be able to bind to substrate 1, since they fit together like puzzle pieces, whereas the shape of substrate 2 isn't going to fit nicely in the enzyme's active site. Now, since enzymes have unique active sites, we say that enzymes are specific to certain substrates, and by extension, certain reactions. But let's dive a little deeper into what happens when enzymes and substrates bind each other, and how that binding pattern changes as a reaction progresses. So first, you'll have your enzyme here and your substrate over here, and I'm just going to label this with a number 1, since it'll be the first thing that happens in the sequence of events to come. And at this stage, nothing has happened yet, and the enzyme and the substrate have yet to come in contact. So next what will happen is the enzyme will bind the substrate, but this binding won't be perfect. So I'll call this initial binding, which is stage 2 of the process. And what that means is that the forces holding these two together are strong, but they're not at their maximum strength just yet. And enzymes and substrates don't actually fit together quite like puzzle pieces, and they actually work a little bit more like two pieces of clay that will both mold together so that the fit is much tighter. So in our next step, this is exactly what happens. The enzyme and the substrate will both change shape a little bit and bind to each other really strongly. And we call this the induced fit because both the enzyme and the substrate have changed their shape a little bit so that they bind together really tightly. And it's at this point where the reaction that the enzyme is catalyzing is at full force, and this would be stage 3. So our next stage occurs after the reaction is completed, and the binding becomes similar to what it was in stage 2. But the difference here is that there is something different about the substrate. So in this reaction, the enzyme is cutting our substrate into 2 parts, so now the 2 parts have become separated. And this would occur after the reaction is finished, and we'll call this stage 4. Now, in our next and last stage, the products of the reaction have been released from the enzyme, and our enzyme is back in the same state that it was in stage 1, and we'll call this stage 5. Now let's look at this from a slightly different angle. I'm going to label the enzyme as E, the substrate as S, and our 2 products as P1 and P2. And they're going to represent this series of events as different steps in a sequence of reactions. So first we'll have E and S separate, and this is stage 1. And next, E and S will bind to each other to form an enzyme-substrate complex, which I've called ES, and corresponds to stage 2 from before. Now what's really interesting is that in the next step, where we had the induced fit of stage 3, we're actually at the transition state of the entire reaction. And this is the same as that really high energy point that we saw at the beginning of this video. And it's at the point of the transition state where our enzyme is most tightly bound to its substrate. Now I've written the substrate out here with the letter X because at the reaction's transition state, our substrate isn't quite our reactant and it isn't quite our product either. It's somewhere in between.
So that's why I've written it out as X instead of S. And I've also written this double dagger symbol, which is just a universal symbol for transition states. Now in our next stage, which is after the reaction has occurred, since it exists after the transition state, we have the enzyme bound to the two products P1 and P2. And this was stage 4 from before. And then finally in our last stage, stage 5, we have our enzyme, which is now separated from our two products P1 and P2. Now, the big takeaway from all this is that binding between enzyme and substrate is strongest at the reaction's transition state. And this is because the enzyme and the substrate have molded together, and that's why we call it the induced fit. Now, some enzymes will actually bind more than one substrate, and if we look at a reaction that might be familiar, which is lactic acid fermentation, we can see that our enzyme, lactate dehydrogenase, will have space to bind two different substrates in this reaction. One space being for NADH and the other being for pyruvate. So enzymes don't necessarily bind just one substrate. Now, sometimes things will bind to enzymes at places other than their active sites, and we call this allosteric binding. So if we have an enzyme here with its active site, a regulating molecule, like an inhibitor, may bind the enzyme at a different location than the enzyme's active site. Now, when something binds to an enzyme like this, it usually has the effect of changing the shape of an enzyme in some way to affect its ability to catalyze reactions. So in this case, when an inhibitor binds the enzyme, it might change the shape of the active site, thereby inhibiting the enzyme as it's no longer able to bind its intended substrate, since they don't quite fit together anymore. So while enzymes bind reactive groups at their active sites, they can also bind regulators at their allosteric sites, and allosteric sites just refer to any binding site outside of the active site. And remember, allosterically binding molecules can either be activators or inhibitors, any regulating molecule. So what did we learn? Well, first we learned that enzymes are specific, and that they can each bind to only specific substrates to catalyze specific reactions. Next, we learned about the induced fit model, and how enzymes bind their substrates most tightly in the middle of a reaction at the reaction's transition state. And finally, we learned that enzymes have both active sites and allosteric sites, with active sites being where the reaction takes place and allosteric sites being where regulation takes place. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat mengenai katalisis enzim, terutama dalam bentuk modelnya induced fit ya. Berikutnya saya baru masuk ke materinya, di mana ya kembali ke gambar ini, di mana mekanisme kerja enzim utamanya adalah menurunkan energi aktivasi yang asalnya pada saat tidak ada enzim ini, dia akan tinggi ya, sehingga akan sulit atau lama terjadi reaksinya. Tapi dengan adanya enzim, dikatalisasi oleh enzim ini, sehingga energi aktivasinya akan berkurang jauh, sehingga apa? Reaksi lebih cepat dan reaksi lebih mudah terjadi. Jadi yang asalnya sulit terjadi reaksi, menjadi lebih mudah dan lebih cepat reaksinya gitu. Poin penting di sini ada 3, yaitu di mana enzim itu meningkatkan laju reaksi sehingga terbentuk kesetimbangan kimia antara produk dan reaktan. Lalu yang kedua, enzim di sini tidak mempengaruhi jumlah produk. Jadi jumlah produknya tetap aja, baik reaktan dan produknya, tapi hanya mempercepat laju reaksinya gitu. Dan yang ketiga, peningkatan laju reaksi oleh enzim ini dilakukan dengan cara menurunkan energi, ini typo, energi aktivasi selama reaksi berlangsung. Jadi cara dia meningkatkan kecepatan reaksi atau laju reaksinya itu adalah dengan menurunkan energi aktivasinya. Itu kira-kira poin-poin penting dalam mekanisme kerja enzim yang pernah saya bahas juga di pertemuan sebelumnya ya, di aspek umum enzim. Next adalah karakteristik atau sifat-sifat penting dalam enzim dalam reaksi biokimia. Ada 3 yang penting. Yang pertama, enzim itu tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan hanya bertindak sebagai biokatalis. Jadi, dia tidak terlibat langsung ke dalam reaksi, tapi hanya berperan sebagai biokatalis yang mempercepat terjadinya reaksi. Yang kedua, kerjanya enzim ini spesifik, yaitu hanya untuk substrat tertentu saja, walaupun ada beberapa enzim yang langsung 2 substrat, seperti tadi dicontohkan di video, tapi lazimnya atau biasanya enzim itu hanya spesifik untuk ke substrat-substrat tertentu saja gitu. Yang ketiga, enzim tidak mengubah kesetimbangan yang konstan pada reaksi kimia, karena enzim hanya meningkatkan kecepatannya saja, di mana reaksi mencapai kesetimbangan. Jadi kesetimbangannya tidak berubah, tapi dia hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan.
Itu kira-kira peranan atau karakteristik enzim dalam suatu reaksi biokimia. Nah, supaya lebih jelas, nah ini mungkin lebih jelas penggambarannya. Jadi peran enzim dalam reaksi biokimia itu sebagai wadah terjadinya reaksi pada misalnya ini kan ada enzim nih, dia punya sisi aktifnya. Ada substrat, di mana substrat ini dia akan masuk ke dalam enzim, lalu di situ di substrat ini akan bereaksi di dalam enzim membentuk kompleks enzim substrat. Substrat akan berubah, akan direaksikan menjadi produk dan akan lepas dari enzim, sedangkan si enzimnya akan kembali ke seperti semula. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada dua model untuk reaksi biokimia, reaksi enzim ini dalam reaksi biokimia. Yang pertama adalah lock and key, yang kedua adalah ini induced fit model, yang sekarang lebih sering digunakan dalam penjelasan karena ya dalam kenyataannya enzim itu tidak seperti kepingan puzzle yang benar-benar klop A sama B pasti sama bentuknya seperti ini, tapi harus ada yang menyesuaikan. Jadi misalnya substrat seperti ini, enzim seperti ini. Si enzim dia akan menyesuaikan supaya substrat ini bisa masuk ke dalam enzim. Jadi harus ada salah satu yang menyesuaikan. Analoginya mungkin seperti couple relationship ya. Nggak ada atau mungkin sangat jarang sekali pasangan dalam dunia nyata yang benar-benar klop satu sama lain. Tapi harus ada salah satu pihak yang menyesuaikan sehingga mereka bisa bersatu atau menjalin hubungan gitu. Itu kira-kira analoginya untuk induced model ini. Ada salah satu pihak yang menyesuaikan supaya dia bisa membentuk kompleks atau ya menjadi suatu kompleks enzim substrat ini, di mana yang menyesuaikan adalah enzim ini. Itu kira-kira peranan enzim dalam suatu reaksi biokimia, terutama dari substrat menjadi produk gitu ya. Next adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ada 5 ya, yang paling utamanya itu pertama adalah suhu, lalu pH, derajat keasaman, berikutnya produk yang dihasilkannya, yang keempat konsentrasi enzim dan substratnya, dan yang kelima zat penghambat atau inhibitor. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama adalah suhu. Jadi enzim itu bisa dibilang kan enzim itu adalah protein atau terbuat dari protein sehingga sama sifatnya enzim ini akan dipengaruhi oleh suhu thermal dependent gitu atau thermal sensitif ya mungkin lepasnya. Jadi suhunya seperti apa dia akan menyesuaikan. Di mana pada suhu optimalnya tumbukan antara enzim dan substrat terjadi pada kecepatan yang paling tinggi. Dia optimal di sini karena suhunya optimal juga. Kalau suhunya jauh di atas suhu optimal, akibatnya apa? Bukannya makin cepat, tapi malah enzimnya terdenaturasi. Di mana enzimnya akan diubah bentuknya, struktur dan fungsinya, sehingga malah tidak berfungsi sesuai dengan seharusnya gitu. Kalau suhunya jauh di bawah suhu optimal, misalnya di 0 derajat Celcius, maka enzim malah kan tidak akan aktif. Dia tidak rusak, tapi tidak aktif, dorman gitu. Karena suhunya tidak pada suhu optimalnya. Nah, di manusia, enzim itu bekerja pada suhu 35 sampai 40 derajat. Di mana optimalnya ya di suhu tubuh kita sekitar 36 derajatan gitu ya, 36 37 gitu. Nah, sebagian besar enzim itu tidak akan aktif pada suhu pemanasan kurang lebih 60 derajat ya, SIPO lagi, 60 derajat Celcius, di mana enzimnya kemungkinan sudah terdenaturasi. Bentuknya itu sudah berubah sehingga dia tidak bisa bekerja seperti seharusnya gitu. Ada juga bakteri yang hidup di air panas misalnya ya, dia memiliki enzim yang bekerja pada suhu optimalnya 70 derajat Celcius. Jadi memang dia suhu optimalnya di suhu panas bekerjanya. Kalau di atas atau di bawah suhu tersebut, dia tidak akan bekerja secara optimal. Next adalah derajat keasaman atau pH. Jadi sama juga seperti protein, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh derajat keasaman lingkungan. Jadi tergantung pH-nya, pH dependent. Nah, di mana derajat keasaman optimal bagi enzim itu biasanya itu di dekat-dekat pH netral, yaitu sekitar 6 sampai 8. Di luar rentang tersebut, kerja enzim bisa terganggu, bahkan enzim tersebut dapat terdenaturasi. Tapi ada juga beberapa kasus, misalnya contohnya ini pH ya, yang bawahnya pH, yang ini adalah yang Y-nya rata-rata kecepatan reaksi. Enzim amilase dia bekerja di pH 6 sampai 8 atau sekitar 7 optimalnya ya. Tapi ada juga enzim pepsin dan tripsin yang dia bekerjanya pepsin bekerja di pH rendah, sedangkan tripsin bekerja di pH tinggi atau basa. Jadi tergantung enzimnya juga. Memang
lazimnya itu rata-rata di pH netral, tapi ada juga enzim yang bekerja di pH baik asam maupun basa. Oke, jadi tergantung enzimnya juga. Berikutnya adalah produk. Jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, maka produk tersebut yang berlebih ya dapat menghambat kerja enzim. Ini namanya adalah feedback inhibitor. Ada efek samping dari inhibitornya gitu. Dari produk yang dihasilkan sebagai inhibitor. Nah, baru jika produk yang berlebih tersebut habis digunakannya, baru si enzim tersebut akan kembali normal. Mekanisme ini sangat penting, terutama dalam proses metabolisme, di mana mekanisme ini dia akan mencegah sel itu agar tidak menghabiskan sumber molekul yang berguna menjadi produk yang tidak dibutuhkan gitu, supaya menjaga si jumlah produk tersebut gitu. Next adalah konsentrasi. Pertama adalah konsentrasi enzim, di mana intinya pada suatu reaksi dengan konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit daripada substrat, penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksinya. Sedangkan pada peningkatan laju reaksi ini dia akan terjadi secara linier ya. Tapi jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, maka laju reaksinya akan relatif konstan atau sudah terjadi kesetimbangan gitu. Berikutnya adalah konsentrasi substratnya. Jadi kalau dari substrat kita bisa melihat di sini bahwa penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Jadi pada awalnya akan meningkatkan laju reaksi ya, semakin banyak konsentrasi substratnya. Akan tetapi setelah konsentrasi substratnya naik lebih lanjut, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak akan bertambah lagi. Jadi sudah mencapai kecepatan maksimalnya, udah dia akan stabil di sini saja karena sudah mencapai titik jenuhnya ini. Pada titik jenuh, penambahan kembali konsentrasi substrat tidak akan berpengaruh terhadap laju reaksi. Jadi dia akan konstan terus di sini di titik Vmax-nya atau di titik jenuhnya ini. Oke. Itu kira-kira pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksinya. Terakhir adalah zat penghambat atau inhibitor. Di mana inhibitor ini, si aktivitas enzim itu sangat dipengaruhi oleh zat inhibitor, yaitu bahan atau zat yang dapat menghambat kerja enzim, menginhibisi enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang kompetitif, dia akan bekerja dengan cara berikatan di sisi aktif enzimnya. Akibatnya apa? Ya otomatis si substrat nggak bisa berikatan dengan enzim karena udah ada pengganggu atau zat yang menghambat enzim tersebut yang udah berikatan duluan gitu di sisi aktifnya, sehingga si substrat dia nggak bisa masuk gitu. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, di mana dia tidak berikatan dengan tempat aktif, tapi dia akan menyebabkan perubahan pada tempat aktif, sehingga substrat tidak bisa berikatan dengan enzim. Supaya lebih jelas, ini gambarnya untuk jenis inhibitor. Jadi normalnya di gambar A ini, kalau nggak ada inhibitor, enzimnya seperti ini, substratnya seperti ini, dia akan bisa masuk, nggak ada masalah ke sisi aktifnya dan bisa bereaksi gitu. Tapi kalau ada inhibitor, misalnya ini inhibitor kompetitif, si inhibitor ini akan masuk ke dalam sisi aktif sehingga si substrat dia nggak bisa masuk, otomatis ya nggak bisa terjadi reaksi. Kalau yang non kompetitif, dia akan masuk ke celah yang lain, yang mengakibatkan apa? Si sisi aktifnya ini dia akan berubah bentuk. Sehingga sama aja, si substrat dia tetap nggak bisa masuk karena bentuknya sudah berubah gitu. Oke, itu kira-kira gambaran mengenai inhibitor baik yang kompetitif maupun yang non-kompetitif. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.